Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada pertemuan 7 ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kerja lapangan di mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Nah, sebelumnya perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok 1, yang mana yang pertama ada Puja Pramdianti NP 4078, ada Dian Lestari NP 4086, ada Lukia Lukman dengan NP 4092, Kamala Aprilia Sari dengan NP 4130, dan Arum Nur Aulia dengan NP 4132. Table of Contents. Pertama, metode studi kasus. Kedua, protokol analisis kualitatif. Ketiga, teori dasar. Keempat, analisis protokol verbal. 3 bentuk penelitian lapangan yang berbeda dapat dibedakan. 1. Peserta lengkap. Jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk, yaitu partisipan sebagai pengamat dan observer sebagai partisipan. 2. Pengamat lengkap. Pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti. 3. Pengamat peserta. Skenario yang paling umum, disinilah peneliti berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif. Hal ini sering disebut penelitian tindakan. Metode studi kasus. Rian dan kawan-kawan membedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama deskriptif, ilustrasi, eksperimental, eksplorasi, dan eksplanatori. Dalam penelitian kasus menjadi instrumen yang paling penting untuk menguji teori, sehingga fokus kasus harus pada apakah kasus tersebut dapat digunakan untuk menguji sejauh mana teori yang ada memberikan penjelasan yang baik. Studi kasus biasanya mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk beberapa atau semua hal berikut, seperti buku, dokumenter, data wawancara, observasi langsung, dan observasi partisipan. Protokol analisis kualitatif. Penggunaan protokol analisis kualitatif sistematis seperti yang dikembangkan oleh Mills dan Haberman meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif. Karena yang pertama, menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis, memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proporsi data, mencegah eliminasi berbasis wawancara yang dapat menimbulkan bias yang tidak diinginkan, menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji. Lanjut untuk slide ke-7, di sini ada protokol analisis kualitatif, di mana peneliti lapangan mencoba menggunakan sekumpulan kecil data kasus untuk mengilustrasikan dan mendukung argumen teoritis yang lebih umum. Menurut Silverman pada tahun 1985, beliau menyarankan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi, di mana yang pertama ada antropologi kognitif, yang kedua ada interaksionisme simbolik, lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada etnometodologi. Ground theory. Pendekatan analitik teori ground murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Ground theory semakin diadopsi sebagai pendekatan kualitatif yang disukai dalam lingkungan studi bidang akuntansi. Menurut Parker dan Roffey pada tahun 1997 menekankan peran penting bahasa dalam penelitian ground theory sebagai pembeda yang signifikan relatif terhadap studi positif. Mereka juga menunjukkan interaksi penting antara peneliti yang diteliti dan data dalam menghasilkan penelitian berkualitas dengan keunggulan yang unik.
Materi yang terakhir mengenai analisis protokol verbal. Menurut Slovis tahun 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Subjek melakukan latihan di mana mereka berpikir keras merinci apa yang mereka lakukan dalam hal informasi yang digunakan dan cara penggunaannya. Analisis protokol verbal jarang digunakan dalam lingkungan akuntansi. Hal ini memberikan peluang untuk menghasilkan kumpulan data yang sangat kaya, tetapi keterlibatan sumber daya sangat besar. Hanya satu subjek pada satu waktu yang dapat dievaluasi, dan peneliti harus memantau pelaksanaan latihan dan meminta subjek, jika perlu, untuk memastikan bahwa dia mempertahankan narasi dan konstan selama proses pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya, di mana sumber daya tersedia untuk memperkerjakan lebih banyak subjek dan untuk mengevaluasi pertimbangan mereka secara merinci. VPA menyediakan sarana alternatif yang kuat untuk mengeksplorasi proses keputusan dan salah satu yang masih sangat kurang dimanfaatkan. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.